Bab 2291. Jack menatap iblis yang gemetar untuk waktu yang lama, dan iblis angin ilusi akhirnya mati. Di bawah tatapan terkejut dari yang lain, iblis itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya merah muda. Cahaya menjadi lebih dan lebih intens, begitu bersinar hingga mulai menyakiti mata mereka. Setelah beberapa saat, cahaya merah muda menghilang. Sebuah pil bundar muncul di depan mereka bertiga. Pil itu memiliki bau obat yang kuat, dan jelas bukan pil biasa. Jack mengangkat alisnya, mengirimkan indera ilahinya keluar. Setelah itu, dia memutuskan bahwa pil itu seharusnya pil kelas 7. Satu-satunya upaya adalah dia tidak tahu apa nama atau efek pil itu. Namun, tidak peduli apa, dialah yang membunuh iblis itu, dan pil itu seharusnya miliknya. Dia tidak terlalu memikirkannya saat dia mengeluarkan sebuah kotak dari biji sesawi, meletakkan pil di dalamnya dan menyimpan kotak itu tepat di depan mereka bertiga. Semua itu dilakukan dengan sangat santai. Tiga lainnya mungkin melotot, tetapi mereka tahu betul bahwa mereka tidak mampu memperebutkan harta karun itu dengan Jack. Setelah semua itu, Jack tidak berbicara, dan Samson adalah orang yang memecah kesunyian, itu sangat menakutkan. Saya pikir saya tidak akan dapat melihat hari lain. Kalian berdua tidak tahu, tetapi bunga hampir menggorok leherku. Wajah Simpson sangat emosional saat mengatakan itu. Dia tidak mengatakan bahwa untuk memecah suasana tegang, memang benar dia ketakutan. Saat itu, dia sudah menerima kematian, dan matanya sudah gelap. Jika Jack tidak bergerak saat itu, dia akan benar-benar mati. Saat Samson mengatakan bahwa dia berjalan ke depan dan memberi hormat kepada Jack. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena bertukar pandang sebelum mereka berjalan maju dan memberi hormat pada Jack juga. Meskipun identitas Jack mencurigakan, Jack telah memberi mereka begitu banyak pengingat sebelumnya. Setelah Jack membunuh iblis dan menyelamatkan hidup mereka, mereka merasa bahwa mereka setidaknya harus menunjukkan rasa hormat. Jack mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin berbalik dan melanjutkan sendiri, tetapi Samson menyarankan bahwa bergerak dalam kelompok akan lebih aman. Dunia berwarna darah memiliki bahaya yang tersembunyi di mana-mana. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada langkah selanjutnya, jadi mengapa tidak bergerak bersama? Jack sedikit mengernyit, tidak merasa dia akan mendapat banyak manfaat dari pindah bersama mereka. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyetujui saran Simpson. Meskipun Hayden masih curiga pada Jack, dia memutuskan untuk tidak mengejarnya karena Jack tidak mau mengatakan apa-apa. Isaiah tersenyum kecil dan berkata, kami dapat memahami bahwa Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda, tetapi dapatkah Anda memberi kami sesuatu untuk memanggil Anda? Jack mengangguk, berpikir sejenak sebelum berkata, kamu bisa memanggilku Putih. Hayden dan Samson mengangguk, keduanya memanggilnya begitu pada saat bersamaan. Ekspresi Isaiah sedikit berubah saat mendengar nama itu. Ekspresi Jack sepertinya memiliki sesuatu di baliknya, jadi Isaiah memiliki kecurigaannya. Tetapi setelah mengukur Jack, dia menggelengkan kepalanya, merasa itu tidak mungkin kebetulan. Bab 2292. Ada lebih dari 180 orang yang datang ke tempat rahasia untuk sumber daya. Di antara mereka, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang memiliki kata putih di nama mereka? Terlebih lagi, pria itu sangat misterius, White pasti hanya moniker yang tidak berarti. Memikirkan hal itu, dia menghela nafas, menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari kepalanya. Sikap Samson telah berubah setelah Jack menyelamatkannya, memperlakukan Jack dengan sangat penuh perhatian. Jack telah merencanakan untuk memajukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki identitas khusus, dan itu akan menghemat banyak masalah. Namun, terkadang bepergian sendiri bisa sangat meningkatkan bahaya. Beberapa dari mereka masih bisa saling membantu jika terjadi sesuatu. Lebih jauh lagi, dengan perhatiannya Simpson, Jack tidak bisa pergi dengan mudah. Mereka berempat membentuk aliansi kecil. Aliansi antara mereka berempat sebenarnya lebih jujur daripada aliansi yang dimiliki Jack dengan kelimanya sebelum dia memasuki Divine Void Slope. Mereka berempat terus berjalan menuju gunung berapi saat mereka berbicara. Mulut Simpson tidak pernah berhenti, dan sepenuhnya mengungkapkan segala sesuatu tentang mereka bertiga. Sejujurnya, kita bertiga seharusnya tidak begitu akrab satu sama lain, tapi takdir bekerja dengan cara yang aneh. Tahun lalu,
Aku pergi ke Gunung Bis untuk berburu monster dan tidak cukup beruntung untuk bertemu monster yang berada di level pemadatan musim semi. Pada saat itu, satu-satunya ide saya adalah berlari dengan panik. Saya tidak peduli di mana saya akan berakhir, dan saya akhirnya menabrak Isaiah dan Hayden. Binatang buas itu sangat haus darah, ia langsung menyerang kami bertiga. Kami bertiga mundur ke sudut dan menggunakan semua yang kami miliki. Menggunakan beberapa keunggulan geografis, kami akhirnya berhasil membunuh binatang itu. Jack mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian bertiga membunuh binatang buas yang memperkuat Pegas bersama-sama. Bukannya Jack meremehkan keterampilan mereka, tetapi binatang buas yang memperkuat Pegas bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para petarung bawaan. Mereka bertiga kuat bersama, tetapi itu masih belum cukup. Samson menghela nafas tak berdaya, kita bertiga bersama sudah cukup. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Pada saat itu, binatang itu sudah terluka, dan kami memiliki keunggulan geografis, itulah cara kami membunuhnya. Pada saat itu, matanya berkilauan dalam cahaya yang aneh. Setelah jatuh ke dalam nostalgia, dia merasa sulit untuk menarik diri. Jack sedikit mengangguk, tidak bertanya lebih dalam. Lagi pula, masalahnya sudah di masa lalu, dia tidak terlalu peduli apakah itu nyata atau tidak. Hayden tidak ingin membicarakan masa lalu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gunung berapi yang jauh. Mata gelapnya berkilauan saat dia dengan bersemangat menyela topik pembicaraan, menurut kalian siapa yang akan lulus? Pertanyaannya sudah cukup untuk mendapatkan perhatian dari dua lainnya, dan topik berubah menjadi apa yang ada di pikiran hampir semua orang di dunia merah darah. Bab 2293 dalam hati mereka, semua orang bertanya-tanya siapa yang akan lulus. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan tiba di kaki Gunung Netherworld, menjadi orang yang melewati tahap ke-9. Hanya orang itu yang akan berdiri di puncak Divine Void Slope. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memandang dengan kagum. Samson memiliki pandangan kabur di matanya, aku tidak tahu. Mungkin orang itu dari paviliun mayat. Bahkan bisa jadi Graham, atau senior kita yang lain, Jack. Samson menyebut Jack senior membuat hati Jack sedikit tergerak. Dia terlambat memasuki paviliun berdaulat ganda, dan dia hanya menjadi murid seorang penatua. Semua orang biasanya memanggilnya sebagai junior. Namun, dengan keterampilan yang dia tunjukkan di lereng kekosongan ilahi, semua orang mengakui bahwa keterampilan Jack lebih kuat daripada hampir semua orang di sana, jadi dia sekarang adalah seorang senior. Ketika Simpson selesai, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Isaiah dengan rasa ingin tahu, Jack dari paviliun berdaulat ganda, apa yang kamu ketahui tentang dia? Kudengar dia adalah murid yang lebih tua, jika itu masalahnya, kalian berdua pasti sangat dekat. Isaiah merasakan kecanggungan pada kata-kata itu, tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Sebenarnya, kata-kata Simpson benar-benar logis. Biasanya, murid dengan bakat gila seperti Graham tidak akan banyak berinteraksi dengan murid normal. Dia adalah eksistensi yang tak tersentuh, dan seseorang akan dipandang rendah oleh orang lain karena mencoba menyedot seseorang yang lebih kuat jika mereka mencoba berbicara dengannya. Namun, Jack berbeda. Dia adalah murid seorang penatua. Statusnya berarti dia bisa didekati dengan mudah. Dengan status Isaiah sebagai murid pilihan, dia pasti bisa berbicara dengan Jack dengan mudah. Isaiah bukan salah satu dari orang-orang yang suka berpura-pura, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan belak-belakan, situasi Jack agak istimewa. Mulutnya sedikit gemetar saat menyebut Jack. Bagaimanapun, Jack masih hanya seorang murid yang lebih tua, dia setingkat lebih tinggi dari Jack. Namun, dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa dia lebih baik dari Jack. Jack jelas jauh lebih kuat darinya. Ketika Simpson mendengar itu, dia tiba-tiba tertarik, dan bahkan memperlambat langkahnya. Dia melebarkan matanya, berkata, apa yang istimewa dari dia? Apakah dia sebenarnya anak tidak sah dari beberapa tetua? Atau apakah dia seseorang yang dikirim oleh klan berpangkat tinggi untuk berlatih secara rahasia? Harus dikatakan bahwa Simpson memiliki imajinasi yang sangat kaya. Pikirannya bahkan membuat bibir Jack berkedut. Isaiah tersenyum, agak terdiam ketika dia berkata, apa yang kamu katakan? Saya katakan dia istimewa karena dia baru saja menjadi murid tetua belum lama ini. Saya tidak akan punya banyak waktu untuk berinteraksi dengannya sama sekali, bahkan jika saya ingin. Selain itu,
dia tidak terlalu menikmati berinteraksi dengan kita. Saya pikir dia hanya suka bergerak sendiri dan tidak menikmati bergaul. Sekarang sepertinya hanya karena dia berada di level yang berbeda dari kita. Hayden menangkap poin kuncinya, dan berkata dengan terkejut, dia baru saja menjadi murid tetua. Kalau begitu, apakah dia adalah salah satu murid internal teratas sebelum ini? Ya, saya tidak tahu lagi bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dia agak canggung mengerutkan bibirnya, melihat sekeliling. Dia sangat berkonflik, tidak tahu bagaimana menjawab agar mereka percaya bahwa dia tidak mengatakan omong kosong. Bab 2294. Jack menghela napas agak tak berdaya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bagaimana dia sampai ke tempat dia berada. Dia tahu apa yang dipertentangkan oleh Yesaya, dan dia hanya tersenyum polos, ingin melihat penjelasan Yesaya. Setelah waktu yang lama, wajah Hayden dan Samson menjadi tidak sabar sebelum akhirnya Yesaya berkata perlahan, Jack dulunya adalah murid informal, murid yang sangat biasa. Dia berkembang sangat cepat. Hayden dan Samson tercengang di tempat seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang menghujat. Mereka memandang Yesaya dengan tatapan curiga. Tatapan itu sepertinya menuduh Yesaya. Penampilannya sepertinya menyiratkan bahwa dia seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang begitu bodoh bahkan jika dia tidak ingin mengungkapkan kebenaran. Yesaya menghela nafas ketika melihat ekspresi mereka. Aku benar-benar tidak berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada murid lain dari klanku. Kamu akan tahu setelah itu bukan rahasia di dalam klan kami. Petik 2. Penjelasan Yesaya membuat mereka percaya. Samson mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, benarkah? Dia benar-benar murid informal. Yesaya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yesaya juga tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mereka tidak pernah memperhatikan Jack sebelumnya? Jika Jack tidak berada di Divine Void Slope dan memiliki penampilan yang luar biasa, dia bahkan tidak akan tahu siapa pria itu. Hayden menghela napas panjang, Jack sudah berada di level murid terbaik dari Paviliun Mayat, dan murid pilihan ketiga terbaik dari Paviliun 1000 Daun. Dia hanya murid yang lebih tua dari klan kelas 3. Sesuatu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hayden sangat mengetahui skill dan potensi Graham. Bagaimanapun, Graham berada di klan yang sama dengannya. Memikirkan itu, dia menghela nafas. Aku merasa sangat tidak berguna membandingkan diriku dengan mereka, tetapi kalian berdua masih belum mengatakan siapa yang menurutmu bisa lulus. Samson mengerutkan kening sebelum memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Logikanya, murid dari Paviliun Mayat harus lulus, tapi aku merasa Jack memiliki peluang lebih besar untuk lulus daripada dia. Iya, level Jack lebih rendah dari murid Paviliun Mayat, tapi dia bisa mengatasi semua yang dilemparkan padanya sejauh ini. Meskipun Samson terlihat sedikit konyol, dia serius dalam hal-hal penting. Dia tidak menyebut Graham dan hanya murid Paviliun Mayat. Lagi pula, Hayden berasal dari tempat yang sama dengan Graham, agak tidak sopan baginya untuk menilai Graham dengan jujur. Hayden mengangguk, mengakuinya dengan belak-belakan, Jack benar-benar kuat, dan aku merasa dia penuh dengan rahasia. Dia seharusnya bisa mengoper. Keyakinan di balik kata-katanya membuatnya tampak seperti dia lebih percaya diri pada Jack daripada Jack sendiri. Tiga lainnya tidak tahu topik diskusi mereka tepat di samping mereka, diam-diam mendengarkan mereka. Setelah evaluasi mereka, mereka bertiga perlahan terdiam. Jack tidak berpartisipasi dalam diskusi dari awal sampai akhir dan hanya mendengarkan. Bab 2295. Simpson merasa mereka bertiga telah berbicara terlalu banyak omong kosong. Jack tidak pernah berpartisipasi, memotong dirinya menjadi sosok yang kesepian. Dia berkata, "Putih, bagaimana menurutmu?" Jack mengangkat alisnya, dengan sungguh-sungguh berpikir sejenak, kurasa pria bertopeng itu akan lulus, dan Jack juga harus lulus. Dia hanya mengatakannya sampai pada titik itu, yang mengungkapkan pikiran Jack. Dia tidak menyangka Graham akan lulus. Dalam melalui, tiga lainnya tidak memiliki kepercayaan banyak di Graham juga. Namun, tiga lainnya tidak pernah mengatakannya dengan tegas. Hayden sedikit tidak senang, "Putih, kamu tampak percaya diri dengan penilaianmu seolah-olah itu pasti akan terjadi." Kata-kata itu jelas mengandung makna di baliknya. Jack bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa Hayden juga sedikit marah. Namun, dia tidak peduli tentang itu dan tidak membalas kata-kata Hayden. Meskipun Jack telah menyelamatkan mereka bertiga,
Hayden masih memendam perasaan terhadap Jack. Dia merasa Jack menyembunyikan statusnya seperti itu sangat pengecut. Jack tidak menjawab membuat Hayden semakin marah. Alis Hayden terangkat saat dia bersiap untuk melontarkan beberapa kata ejekan pada Jack. Namun, pada saat itu, sesuatu terjadi, dan dia tiba-tiba melihat ke atas. Ada seseorang di sana. Ayo kita lihat. Jack melirik Hayden dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka indera Hayden begitu tajam. Jack bahkan belum merasakan apa-apa ketika Hayden langsung yakin ada seseorang di sana. Beberapa dari mereka mengangguk pada saat yang sama, dengan hati-hati berjalan ke arah yang dibicarakan Hayden. Ada sebuah bukit di sana, dan semakin dekat mereka, semakin keras suara pertempuran yang bisa mereka dengar. Mendengarkan dengan seksama, Jack tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Seluruh tubuh Byron sedikit gemetar. Tangan kanannya mencengkeram lengan kirinya saat darah mengalir melalui celah-celah di jari-jarinya. Jelas bahwa dia terluka. Wajahnya pucat saat dia melihat ke suatu tempat dengan marah. Biarkan aku mengatakannya lagi. Kamilah yang menemukan dan membunuh binatang ini. Bunga bangkai yang berubah menjadi setelah mati tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pernah memikirkannya. Sebuah tawa dingin menjawabnya, itu salah. Kami menemukan binatang itu sejak lama, dia tidak pernah bergerak. Bukannya kami tidak bisa mengalahkannya, kami hanya tidak ingin terluka karenanya. Jadi kami menunggu lebih banyak orang untuk berkumpul sebelum kami menyerang, tetapi kalian akhirnya membuat langkah pertama. Aturan paviliun mayat selalu menjadi penjaga pencari, itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang membunuh binatang itu. Wajah Byron menjadi gelap, itu jelas perampokan siang hari. Semua yang mereka katakan hanyalah argumen yang dipaksakan. Jack mengerutkan kening, terkejut bahwa itu adalah Byron. Jack hanya berjarak satu bukit dari mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mereka ada di sana setelah mereka menekan aura mereka. Hayden dengan marah berkata, mereka pengganggu. Apakah mereka pikir paviliun 1000 daun mudah diganggu? Isaiah berkata dengan serius, sepertinya ada 3 dari mereka di kedua sisi. Jika jumlahnya tidak sama, paviliun mayat mungkin akan menyerang. Bab 2296. Di atas bukit, dua pihak bersiap untuk pertempuran. Ada 6 dari mereka secara total, 3 dari paviliun 1000 daun, dan 3 lainnya dari paviliun mayat. Byron memimpin paviliun 1000 daun, dia ingat bahwa Byron adalah murid yang layak dari paviliun 1000 daun, peringkatnya di klan cukup tinggi. Satu-satunya kesan Jack tentang Zamian adalah dari pertengkaran mereka sebelumnya. Dari apa yang dia tahu, dia hanya penjilat, selalu berlama-lama di sekitar pria bertopeng, mencium dan menyeka pantatnya. Anda mungkin perlu memiliki jumlah kekuatan yang layak untuk menjadi bootlicker pria bertopeng itu. Murid-murid paviliun mayat yang berada di bawah pemerintahan pria bertopeng pada saat itu cukup menghormati Zamian. Meskipun Zamian bukan salah satu murid terpilih, posisinya di dalam murid internal masih cukup tinggi. Jack berpikir dalam hati dan menoleh ke arah Hayden, apakah kalian tahu Zamian Ness? Setelah mendengar itu, ketiga pria itu berhenti sejenak. Hayden memandang Jack dengan mata penuh pengertian, tidak percaya junior Jack tahu tentang Zamian juga. Jack mengangguk, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baik paviliun mayat dan saya memiliki dendam satu sama lain. Saya mengenal beberapa dari mereka yang berpangkat lebih tinggi. Anda tahu apa yang mereka katakan tentang mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Itu hanya alasan yang diberikan oleh Jack. Apakah Hayden percaya atau tidak, itu tidak penting. Satu-satunya tujuannya adalah mencari tahu identitas Zamian Ness. Hayden tertawa kecil, matanya terpaku pada Jack. Zamian adalah salah satu murid internal paviliun mayat. Kudengar dia peringkat pertama di antara murid internal. Dia juga memiliki beberapa keterampilan yang mengesankan. Jack mengerutkan kening setelah mendengar itu. Itu sesuai dengan harapannya, dia pikir Zamian setidaknya adalah murid terpilih, tetapi dia tampaknya belum mencapai standar murid terpilih, dia hanya murid internal belaka. Tidak heran konflik mereka kebanyakan hanya pertengkaran yang tidak berbahaya. Jika satu pihak mengalahkan yang lain, itu akan menjadi pertempuran yang sebenarnya, bukan pertengkaran. Kemarahan berdenyut di nadi Byron seolah-olah dia akan mencabik Zamian. Tikus tercela, kamu melebihi harapanku padamu. Aku tahu kamu bajingan, tapi aku tidak tahu kamu berdiri serendah belatung. Zamian mencibir dengan acuh tak acuh, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Byron. Seolah-olah tidak ada yang dikatakan Byron akan berpengaruh padanya.
Biron terengah-engah, seluruh tubuhnya terguncang dalam kemarahan. Tidak mungkin aku memberimu bunga bangkai. Alis Zamian berkerut, matanya berkobar-kobar. Apakah kamu mengatakan kamu ingin mengalahkannya? Biron bersenandung dingin, kalau begitu, kami akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Alasan dia mengatakan itu karena dia ingat, jika bukan karena pergeseran ruang yang tiba-tiba, kelima pria itu akan mati di bawah orang-orang yang dipimpin pria bertopeng itu. Zamian terkekeh acuh tak acuh, seperti yang saya katakan, bunga bangkai ini milik saya. Jika Anda ingin mati di bawah saya akan mengabulkannya. Jangan lupa, anak buah saya sedang dalam serangan kemenangan, kalian bertiga di sisi lain baik terluka secara fisik atau kehabisan energi. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Biron menggigit bagian dalam pipinya karena marah, wajahnya memucat. Zamian tidak salah, mereka bertiga dihabiskan setelah pertempuran sebelumnya. Mereka memang bukan tandingannya, tetapi mereka menolak untuk menyerah pada bunga bangkai yang mereka peroleh dengan keringat dan darah mereka. Itu memalukan, untuk sedikitnya. Bab 2297. Hayden menghela napas panjang dan dalam. Dia melesat dari tempatnya berada dan berlari dari belakang bukit ke depan. Ikuti aku. Dia menoleh dan memerintahkan sambil berlari. Dia muncul di depan Biron dalam sekejap mata. Zamian dan anak buahnya terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba dan mundur beberapa langkah. Hayden memiliki ikatan yang kuat dengan dua pria lainnya. Tentu, kedua pria itu ragu-ragu tetapi mereka akhirnya mengikuti di belakangnya. Karena Isaiah dan Hayden telah pergi, akan memalukan jika mereka tinggal sendiri. Mereka menghela nafas pasrah dan mengikuti dari belakang. Setelah melihat Hayden, Biron berseru seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya, Junior Hayden. Hayden mengangguk dan berjalan di samping Biron tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri dekat di samping Biron, jelas bahwa dia ada di sini sebagai cadangannya. Zamian mengerutkan kening karena penampilan Hayden benar-benar tidak terduga. Akan baik-baik saja jika itu hanya Hayden, tetapi dia memiliki 3 orang bersamanya. Mereka benar-benar dirugikan sekarang karena Biron memiliki 4 uluran tangan tambahan. Bahkan jika mereka berempat tidak sekuat dia, mereka masih bisa menang dengan kuantitas belaka. Zamian berpikir saat wajahnya menjadi gelap. Sejak Hayden mendengar pertengkaran mereka, dia membenci keberanian Zamian. Hayden mencibir, nadanya dingin seperti Antartika, apakah semua orang di paviliun mayat sama tercela sepertimu? Tanpa malu-malu mengklaim sesuatu yang telah dicapai orang lain dengan keringat dan darah mereka sebagai milikmu. Bahkan menggunakan alasan yang menyedihkan dan tidak berdasar. Tindakan yang menjijikkan seperti itu, aku bahkan tidak tahan melihat wajahmu yang memuakkan. Wajah Zamian mengerut seperti baru saja menelan lebah. Kau, dia mengarahkan jarinya ke Hayden saat amarah membaranya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Samson tidak menyukai setiap murid dari paviliun mayat, terutama Zamian sekarang setelah dia mengetahui hal-hal berbahaya yang telah dia lakukan. Dia meludah dengan agresif, lebih baik kamu pergi sekarang sebelum kami menghajarmu. Kami akan memastikan kamu merangkak keluar dari sini tanpa keempat anggota badanmu atau mati. Kata-kata meneror menghujaninya, dia merasa malu mengetahui apa yang mereka katakan mungkin benar. Jika mereka benar-benar ingin berkelahi, dia pasti akan dirugikan. Melihat Hayden tampaknya memiliki keterampilan yang layak, Zamion mempertimbangkan untuk melarikan diri dari tempat kejadian sebelum masalah menimpanya. Saat dia masih bingung antara ingin pergi dan tinggal, embusan angin bertiup dengan agresif. Dia berbalik untuk menemukan bayangan yang familiar mendekati mereka dari kejauhan, memimpin 3 pria berjubah abu-abu panjang. Kakak Rufus, teriak Zamian girang. Jack menoleh untuk melihat pria itu. Rufus Bate berpenampilan menawan, jubah putihnya bervariasi dari yang lain. Dia memandang Zamian dan mengerutkan kening karena tidak senang, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Jack dan yang lainnya. Rufus mengangguk samar, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak tiba. Zamian dengan singkat menyapa orang-orang di belakang Rufus. Mudah untuk mengatakan bahwa mereka semua berasal dari paviliun mayat dari pakaian mereka, mereka juga memiliki posisi yang lebih tinggi. Jack mengangkat alisnya saat dia menemukan pemandangan di hadapannya lucu. Bab 2298. Jack beringsut lebih dekat ke arah Hayden dan berkata dengan suara tertahan, siapa Rufus ini? Apa posisinya di dalam paviliun mayat? Jack tahu sedikit tentang paviliun mayat.
Dia tahu hanya beberapa orang yang berasal dari paviliun mayat, dan itu adalah batas pengetahuannya. Adapun apa yang terjadi di dalam paviliun mayat, dia tidak tahu apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Selain beberapa orang di depan, dia hanya mengenali pria bertopeng dan pria bernama Lennon itu. Keterampilan Lennon kalah dari pria bertopeng itu, dan keterampilan Rufus juga harus bagus. Kalau tidak, Zamian tidak akan memperlakukan Rufus dengan sikap hormat seperti itu, praktis mengibaskan ekornya pada pria itu. Hayden menatap Jack seolah-olah dia sangat kesal dengan pertanyaan Jack yang terus-menerus. Namun, mereka masih tim kecil, dan pada akhirnya, dia menenangkan diri ketika dia menjawab, Rufus adalah murid terpilih dari paviliun mayat, dan hanya sedikit di belakang Lennon dalam keterampilan. Nada bicara Hayden cukup serius. Dia memandang Rufus seolah-olah pria itu adalah bom waktu. Jack mengangkat alis, agak memahami apa yang dirasakan Hayden jika Rufus benar-benar hanya berada di urutan kedua setelah Lennon, maka Rufus mungkin merupakan ancaman besar. Memikirkan hal itu, Jack menatap yang lain. Semua yang tahu siapa Rufus hanya bisa menatap Rufus dengan ekspresi serius dan tak berdaya. Bahkan mereka yang tidak mengetahui identitasnya pada dasarnya bisa menebak satu atau dua hal dari nada hormat Zamian. Di pihak mereka, mereka tidak memiliki satu pun murid terpilih. Meskipun Isaiah adalah murid terpilih dari klan kelas 3, dibandingkan dengan salah satu dari paviliun mayat kelas 4, dia tidak berharga apa-apa. Paling-paling, dia hanya akan menjadi murid internal yang relatif lebih kuat di sana. Rufus tampaknya tidak peduli dengan mereka sama sekali. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat sekeliling, berkata dengan nada dingin, apakah kamu begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa ikan kecil seperti mereka? Kata-kata itu penuh dengan arogansi, membuat Jack ikut campur dengan yang lainnya. Seolah-olah itu adalah barang tak berguna yang bisa dihancurkan kapan saja. Zamian memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia mendengar itu. Sebenarnya, dia ingin mengutuk dan bersumpah, tetapi dia tidak punya nyali untuk itu. Dia buru-buru membungkuk, mengadopsi nada yang tulus, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Dengan sedikit keterampilan yang saya miliki, tidak mungkin saya bisa berurusan dengan banyak orang. Kata-kata Rufus secara alami membuat marah Byron dan yang lainnya. Murid-murid paviliun 1000 mayat semuanya merah karena marah saat mereka menatap Rufus dengan tatapan penuh kebencian. Mungkin karena dia terlalu emosional sebelumnya, tetapi Byron tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan maju saat dia dengan dingin memelototi Rufus. Paviliun mayat hanyalah sekelompok pengganggu. Rufus memandang Byron seolah-olah dia sedang melihat seekor semut, tatapannya membuat Byron sangat marah. Byron tidak ingin apa-apa selain bergegas dan mengungkapkan pikirannya, tetapi dia dihentikan oleh lengan Hayden. Rufus dengan jelas berkata, pengganggu. Mengapa kita pengganggu? Rekan murid saya mengatakan sebelumnya bahwa paviliun mayat sudah lama memperhatikan bunga mayat ini. Kaulah yang bergegas masuk dan mencuri milik kami. Seharusnya kau bersyukur kami tidak meminta imbalan apapun. Bab 2299. Nada suaranya sangat kasar. Bahkan Jack merasa marah mendengarkannya, apalagi yang lain. Tangan Byron sudah gemetar karena marah. Tangan kanannya terkepal erat, dan tangan kirinya sudah mengambil senjatanya dari cincin penyimpanannya. Suasana sekali lagi tegang dengan kemungkinan pertempuran setiap saat. Samson menghela nafas tanpa daya, dia dipaksa untuk berbisik, Rufus tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia tepat di belakang Lennon dalam hal keterampilan di paviliun mayat, dan Lennon berada di 5 besar sebelumnya. Lennon mungkin telah tersingkir dari tahap ke-6 ke tahap ke-9, tapi dia pasti telah membuktikan keahliannya. Tidak ada yang akan mempertanyakan seberapa kuat Lennon. Jadi, untuk seseorang yang berada tepat di belakang Lennon, dia juga pasti kuat. Mereka jelas berada di pihak yang tidak menguntungkan, dan Byron sudah terluka. Jika mereka mulai bertarung, akan sulit bagi pihak mereka untuk mendapatkan apapun, dan mereka bahkan mungkin kehilangan beberapa nyawa. Keterampilan Samson mungkin yang paling lemah di antara 7 dari mereka, jadi jika seseorang mati, dia mungkin akan menjadi yang pertama. Itulah mengapa dia memilih untuk angkat bicara pada saat itu. Byron melirik Samson dengan marah, jadi kita seharusnya menyerahkan bunga bangkai yang dengan susah payah kita peroleh hanya karena kita takut. Sebelumnya, beberapa dari mereka telah berusaha keras untuk membunuh binatang itu dan mendapatkan bunga bangkai. Dengan hanya beberapa kata yang tidak masuk akal,
paviliun mayat ingin mengambilnya sendiri. Bagaimana dia bisa menerimanya begitu saja? Zamian mendengus dingin. Dia diam-diam mengamati ketidakpuasan di antara para murid paviliun 1000 daun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima kemarahan mereka dalam diam. Lagi pula, dengan keterampilan Rufus, bertarung 1 lawan 2 akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Bahkan 2 yang terkuat di antara 7 tidak akan mampu melawan Rufus, yang berarti angka genap mereka tidak berguna. Dalam situasi itu, Zamian merasa tidak takut. Bagaimana kamu belum pergi? Apakah kamu benar-benar berencana untuk memperebutkan bunga bangkai bersama kami? Mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin dulu? Dengan Rufus di sini, tidak ada cara kamu bisa mendapatkan bunga mayat. Itu menambahkan minyak ke api, menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan di antara pihak Jack. Mereka sangat marah sehingga wajah mereka semua merah. Yang ingin mereka lakukan hanyalah bergegas maju dan bertarung sampai mati melawan Zamian. Namun, mereka tahu betul bahwa Zamian hanya akan bersembunyi di balik Rufus dalam pertempuran. Rufus adalah pendukung yang sangat kuat. Ketika Rufus mendengar kata-kata Zamian, wajahnya tetap tanpa emosi saat dia berkata dengan dingin, "Kamu tersesat, atau kamu mati." Kata-kata itu sepertinya memicu sesuatu di hati Jack. Sebelum mereka memasuki Divine Void Slope, pria bertopeng itu telah menggunakan ancaman serupa terhadap mereka. Dia masih sangat ingat betapa dia menderita. Dengan Rufus mengatakan hal yang sama dengan nada yang sama, kemarahan Jack benar-benar tersulut. Wajah Samson menjadi gelap ketika dia memaksakan dirinya untuk merendahkan suaranya, berkata kepada 6 lainnya, "Rufus bukanlah seseorang yang bisa kita tangani dengan mudah. Mari kita tahan saja untuk saat ini. Lagi pula, ini bukan satu-satunya iblis di sekitar. Setelah ini, kita mungkin bisa membunuh lebih banyak iblis dan mendapatkan lebih banyak harta." Simpson tidak menerima jawaban. Semua orang tahu itu hal yang benar. Kata-kata Simpson mungkin terdengar tidak enak untuk didengar, itu tetap kebenarannya. Rufus bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani dengan mudah. Bab 2300. Bagi mereka, mencoba menghadapi 7 dari mereka secara langsung tidak akan membuahkan hasil yang baik. Namun, sejak mereka datang ke tempat ini, mereka sangat dipermalukan. Bagaimana mereka bisa menelan amarah mereka dan pergi begitu saja? Wajah Biron sangat gelap karena marah. Untuk membunuh iblis tadi, dia telah menggunakan banyak kekuatannya. Tidak ada yang tahan dihina seperti itu dengan luka pada mereka. Tepat ketika Biron ingin melawan lagi, sebuah suara jernih terdengar di sebelahnya, "Aku tidak ingin melakukan apa-apa, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Kamu Rufus. Kamu yang paling sulit untuk dilawan, berurusan dengan." Kata-kata itu berhasil menarik perhatian semua orang yang hadir. Baik sisi paviliun mayat dan paviliun 1000 daun semuanya terfokus pada Jack. Jack berjalan beberapa langkah ke depan, dan matanya tertuju pada Rufus. Rufus tersenyum dingin, jelas tidak melihat melalui Jack. Untuk menutupi identitasnya dengan benar, Jack bahkan menggunakan energi sejatinya untuk menekan kekuatannya. Tentu saja, penindasan itu bersifat sementara. Saat dia bertarung, semua orang akan memperhatikan. Rufus menyipitkan matanya, mengukur pria bertopeng di depannya, betapa bodohnya. "Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengejekku?" Jack tertawa dingin, berkata dengan santai, "Aku tidak benar-benar mengejekmu. Aku hanya benar-benar tidak tahan melihatmu. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Buktikan kekuatanmu padaku kalau begitu." Setelah mengatakan itu, semua orang mendengar desir saat Jack mengangkat tangannya. Dalam sekejap, pisau hitam panjang muncul di tangannya. Pedang itu penuh dengan segel yang padat seperti biasanya. Pedang itu sendiri sebenarnya tidak terlalu istimewa. Itu adalah sesuatu yang dia temukan di Derek setelah membunuh pria itu. Jack merasa pedang itu terasa sangat nyaman untuk dipegang, jadi dia menyimpannya di dalam biji sesawi. Melihat Jack, semua orang tercengang. Apakah dia menantang Rufus? Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu siapa Rufus itu? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghadapi murid terpilih dari paviliun mayat kelas 4? Jika Jack adalah murid terpilih dari paviliun 1000 daun, dengan keterampilan yang dekat dengan Rufus, mereka bisa berharap. Namun, mereka belum pernah melihat murid terpilih seperti Jack dari paviliun 1000 daun sama sekali. Selanjutnya, murid-murid terpilih dari paviliun 1000 daun tidak akan pernah menutupi penampilan dan kekuatan mereka. Karena dia bukan salah satunya, dia murni mencari kematian.
Mulut Isaiah berkedut saat dia memarahi dengan suara rendah, putih. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba untuk mati? Hayden mengerutkan kening, berkata dengan sedih, duel melawan Rufus, betapa beraninya kamu. Apakah kamu tidak mendengar perkenalan saya tentang dia sebelumnya? Jack menghela nafas, tidak peduli apa yang dikatakan semua orang di sekitarnya. Matanya tertuju pada Rufus, Rufus tertawa dingin ketika dia melihat Jack seperti sedang melihat orang idiot. Dia melangkah maju dan mengeluarkan senjatanya dari ruang penyimpanannya juga. Sama seperti Jack, dia menggunakan pedang. Hanya saja, pedangnya berwarna perak, dan bersinar ringan dengan cahaya bintang, seperti Bima Sakti. Sudah bertahun-tahun, aku belum pernah melihat seseorang mencari kematian sepertimu. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Bersambung.